tumbuh dan berbuah menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 So, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mengucap syukur kita boleh berkumpul di tempat ini. Kita boleh selalu ingat apa yang Yesus lakukan buat setiap kita ya. Let's always remember the thing Jesus sacrificed on the cross. Tadi siang saya hadir dalam sebuah pemakaman, jadi ini pada hari yang pas ya, jadi seiring dengan saya melihat peti diturunkan gitu ya, peti diturunkan, saya melihat pas Good Friday hari ini bagaimana ketika Yesus itu dia boleh dikuburkan dan dia boleh ya ditutup gitu ya, dan saya bayangkan buat keluarga yang ditinggalkan, saya percaya bahwa buat keluarga yang ditinggalkan ini hari ini nih kalau bisa tidak datang gitu, dalam arti bukan Good Friday-nya, tetapi kalau boleh ya, ini hari ini tidak ada dalam arti orang yang dikasihi, yang dimakamkan pada hari ini kalau boleh, kalau bisa ini masih tetap ada bersama-sama dengan keluarga yang ada begitu ya. Jadi ini istilahnya bukan satu hari yang menyenangkan buat setiap keluarga di dalam kedukaan mereka tentunya seperti itu. Nah, sama juga dengan apa yang kita boleh rayakan sama-sama setiap tahun, kita peringati bahwa hari ini nih setiap orang percaya di seluruh dunia ini, pengikut Kristus itu merayakan yang namanya Jumat Agung, atau kita katakan dengan yang namanya Good Friday, di mana sekitar 2000 tahun yang lalu ini adalah sebuah hari yang bersejarah bagi kehidupan umat manusia, di mana hari ini memberikan sebuah dampak yang nyata, yang berdampak bukan hanya pada kehidupan kita pada hari ini di muka bumi ini, tetapi memberikan sebuah dampak yang sampai kekekalan. Bahwa karena ada Yesus Kristus yang mati di dunia ini, sehingga kita ini cuma mati satu kali, tapi hidup dua kali. Saya suka katakan seperti itu ya. Jadi kita lahir, kemudian kita mati, tapi nanti setelah kita mati, kita hidup. Tapi orang yang tanpa Yesus, mereka hidup satu kali tetapi mati dua kali. Sudah mati jasmani tetapi kemudian mati di dalam kerohanian mereka masuk juga di dalam kekekalan. Nah, puji Tuhan, Yesus dia melakukan sebuah hal yang luar biasa, taat kepada Bapa di sorga dan dia setia sampai mati di kayu salib. Nah, saudara, saya mau ajak saudara, Bapak Ibu Saudara, boleh kita seperti judul khotbah pada sore hari ini, malam hari ini, Good Friday, reflecting on the love that He gave. Jadi kita refleksikan, kita lihat kembali, kita renungkan apa yang menjadi pekerjaan Tuhan, kasih Tuhan yang dinyatakan buat setiap kita pada hari itu. Ketika 2000 tahun yang lalu Yesus ini dia melakukan sebuah perjalanan yang luar biasa, yang menjadi hari yang terpanjang saya percaya dalam kehidupannya. Kenapa? Karena hari itu adalah hari yang berat, hati yang bukan hanya tidak mudah tetapi sangat berat sampai ia mati di kayu salib. So, mari kita buka Alkitab kita dari kitab Lukas pasal yang ke-22 ayat 39 sampai 44. Sore hari ini kita akan lihat beberapa firman Tuhan, kita akan lihat perjalanan bagaimana Yesus itu mengasihi kita. So tonight we will see how God loved us and the journey of God, the journey of Jesus' journey until He died on the cross as the proof of His love to every one of us. So from the book of Luke chapter 22 starting verse 39 until verse 44. On the screen there is verse 42. Saya akan baca mulai ayat 39 ya. Firman Tuhan katakan seperti ini. Lalu pergilah Yesus keluar kota dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu ia berkata kepada mereka, "Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi." Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. So, saudara lihat, jadi pada waktu itu bahkan ini pada malam sebelum Yesus disalibkan, dia berdoa. Dan Alkitab mencatat bahwa Yesus ketika dia berdoa, dia sangat ketakutan.
Wah, Yesus kita ini pada waktu itu sebagai Tuhan, dia juga sebagai manusia. Dan Yesus mengalami ketakutan. Jadi saudara, Yesus sendiri, dia mengalami ketakutan sampai pada satu titik, dia mengalami keringat yang menjadi titik-titik darah. Saya pernah mendengar dari seorang ahli, dari seorang dokter, itu memang bisa terjadi bahwa ketika seseorang itu mencapai satu titik stres yang paling tinggi, itu pembuluh darah pecah dan itulah menjadi penyebab ada pembuluh darah yang keringatnya itu seperti darah yang menetes. Karena saudara bisa bayangkan apa yang Yesus lihat bahwa dia sudah dinubuatkan untuk mati, dia sudah ditentukan untuk menjadi korban bagi setiap umat manusia dan dia sudah tahu bahwa inilah saatnya, bahwa besok dia akan disalibkan. Dan ada sebuah perjalanan yang panjang menuju salib Tuhan, menuju salib. Bahwa mungkin secara waktu itu hanya sekitar 1 hari, dari pagi sampai sekitar jam 3 siang. Tetapi itu menjadi satu hal yang paling panjang. Kita kalau dikatakan waktu yang paling panjang itu kapan, yaitu ketika kita menunggu ya. Menunggu itu kayaknya panjang, lama sekali. Ini bahkan dia menunggu pada malam itu untuk besok dan sebelumnya dia akan diserahkan dan besok akan diadili dan seterusnya. Bahkan dari langkah demi langkah itu merupakan sebuah langkah yang tidak mudah. Langkah yang penuh dengan kesakitan, kesengsaraan. Nah, jadi Good Friday ini adalah satu hari di mana Yesus, seorang raja, seorang Tuhan, seorang yang dalam rupa manusia, dia tidak memiliki kesalahan apapun, orang yang paling suci yang berada di dunia ini, tidak memiliki dosa, seorang pribadi yang sebenarnya layak untuk dipuji, untuk ditinggikan, seorang pribadi yang layak untuk dihormati, untuk diberikan yang terbaik untuknya, tetapi justru mengalami hari yang terbalik. Dia hari yang terpanjang, terburuk dalam kehidupan umat manusia yang pernah terjadi di dalam sejarah dunia ini. Jadi saudara, kalau saudara lihat dengan setiap hal yang pernah terjadi dalam dunia ini, dengan setiap penderitaan yang pernah dialami oleh orang-orang yang ada sepanjang sejarah dunia ini, itu tidak ada penderitaan yang pernah menimpa kehidupan seseorang seperti penderitaan yang dialami oleh Tuhan kita Yesus Kristus. So that's why it was the most horrible day in the history of the world. No incident has or ever will be more tragic than the incidents that's experienced by our Lord Jesus Christ. Jadi dari pengkhianatan yang dilakukan oleh orang yang paling dekat, dari murid-muridnya, kemudian ia diserahkan, dia ditawan, dia ditahan, dia diadili dengan pengadilan yang tidak adil tentunya. Kemudian dia disiksa, dia berjalan memikul kayu salibnya sendiri, menyongsong kematiannya sendiri sampai dia mati di kayu salib. Dan bahkan ketika Yesus masih di kayu salib, dia masih tetap dianiaya sampai di akhirnya mati. Saudara lihat bahwa hari itu tuh bukan hari yang baik, betul ya. Dengan apa yang terjadi, it wasn't a Good Friday. Yet we call it Good Friday. Bukan hari yang baik, bukan Jumat yang baik karena penuh dengan kemarahan, penuh dengan kebencian dari orang-orang, penuh dengan penderitaan. Tetapi kita mengatakannya Good Friday. Nah, mari kita lihat bahwa sebenarnya dari tidak ada yang baik seolah-olah pada hari itu, and it was bad things, bad day, but yet we call it Good Friday. The worst Friday became a Good Friday. Nah, saya mau ajak saudara boleh lihat perjalanan Tuhan. Kalau judul khotbah saya sore hari ini yaitu Reflecting on the Love that He Gave. Mari kita lihat bagaimana perjalanan Kristus di dalam hari ketika itu, dari mulai malam itu sampai pada hari dia mati di kayu salib, pada titik dia mati di kayu salib, yang menjadi sebuah perjalanan yang membuktikan bagaimana kasih Tuhan yang diberikan kepada setiap kita. Ada amin? Kasih yang dinyatakan, diberikan, dinyatakan, ditunjukkan kepada setiap kita. So, kita lihat bahwa iblis ini memiliki sebuah rencana yang jahat. Dengan karya yang Tuhan siapkan buat umat manusia untuk Yesus mati di kayu salib, iblis gak suka. Jadi iblis berusaha sedemikian rupa untuk menggagalkan rencana Allah Bapa di sorga. Nah, iblis bekerja lewat setiap orang-orang yang ada. So, ini manusia ini merencanakan yang jahat. Man meant it for evil. Ini ya. Nah, ini adalah sebuah perjalanan kasih di mana orang, manusia itu merencanakan yang buruk atau yang jahat untuk kehidupan Yesus. Jadi saudara nanti bisa lihat sambil kita membayangkan bagaimana perjalanan Tuhan
apa yang Yesus lakukan, apa yang Yesus jalani di dalam Jumat Agung itu. So yang pertama, Yudas dia merencanakan keburukan untuk Tuhan. Judas meant it for evil. Ini di dalam kitab Matius pasal yang ke-20 ayat 18-19. Yesus ini dia menubuatkan, dia menyatakan tentang kematiannya. Dia katakan seperti ini. Sekarang kita pergi ke Yerusalem dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. To the Pharisees and to the scribes. Dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah supaya ia diolok-olokkan, disesah dan disalibkan. Dan pada hari yang ketiga ia akan dibangkitkan. So, Yesus katakan bahwa the Son of Man will be delivered over to the chief priest and the teachers of the law. Nah, anak manusia ini akan diserahkan. Tapi ternyata siapa yang menyerahkan Tuhan? Wah, sayang sekali. Yudas adalah orang atau pribadi yang menyerahkan Tuhan. Di dalam kitab Matius pasal 26, Matthew 26:15, the Bible says, what are you willing to give me if I deliver him over to you? Jadi Yudas nih dia ngomong begini bahwa oke, kalau saya kasih tuh Yesus ini kepada kamu, saya serahkan dia, kamu mau kasih apa buat saya? Yudas katakan seperti itu, apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu? Well, sayang sekali akhirnya kita tahu sejarahnya Yudas menyerahkan Yesus dan mereka membayar 30 uang perak kepadanya. So Yudas dia menukar sebuah hal yang paling berharga dengan satu hal yang dalam hal ini yang memang dengan keuangan gitu ya. Nah kita baru belajar nih tentang giving, bahwa Yesus itu hal yang paling berharga dalam kehidupan kita. Hati kita itu kepada Tuhan, bukan kepada uang, bukan kepada hal-hal yang lainnya. Itulah hal yang paling berharga yang pernah kita miliki, yang kita miliki dan yang akan kita miliki, yang tidak bisa ditukar oleh apapun juga. So yang pertama saudara lihat, yang pertama Yudas dia menyerahkan Yesus. Yudas ini merencanakan kejahatan. Jadi dia sudah masuk ke dalam dikuasai bukan lagi oleh Tuhan, tetapi dia menukar Tuhan dengan kepentingan atau kenyamanan dia sendiri. Nah berikutnya apa? Apa yang terjadi? Setelah Yudas menyerahkan Yesus, kemudian bahkan pemimpin-pemimpin agama, the Jewish leaders, meant it also for evil. Jadi Yudas ini dia tidak bekerja sendirian, dia bekerja dengan pemimpin agama. Dengan ayat yang sama ya yang dari Yesus katakan tadi, dikatakan seperti ini, anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. So, Matthew 20 verse 18 and 19, the Jewish leaders meant it for evil. So, and the Son of Man will be delivered over to the chief priest and the teachers of the law, which happened by Judas, and then they will condemn him into death and will hand him over to the Gentiles and to be mocked and to be flogged and crucified. Jadi diserahkan kepada pemimpin agama, kepada ahli-ahli Taurat untuk apa? Oleh ahli-ahli Taurat, mereka juga merencanakan keburukan buat Tuhan. Mereka merencanakan hal yang jahat kepada Tuhan. Untuk apa diserahkan? Yaitu untuk disalibkan, untuk disesah, untuk diolok-olokkan, untuk ya disiksa. So, first Judas meant it for evil. And then the Jewish leaders meant it for evil. They work together. And then it doesn't stop right there. And then continue, Pilate meant it for evil. Kemudian Pilatus, dia merencanakan keburukan juga. Jadi setelah diserahkan pada ahli Taurat, ini singkat cerita, kemudian Yesus diserahkan dan dibawa kepada Pilatus untuk diadili di depan orang banyak. Kemudian apa yang Pilatus katakan? Nah, ini menarik, di Markus 15 ayat 15, Mark 15:15. Saya bacakan bahasa Indonesianya. Dan oleh karena Pilatus ingin memuaskan hati orang banyak itu, ia membebaskan Barabas bagi mereka. Tetapi Yesus disesahnya lalu diserahkannya untuk disalibkan. So Pilate, wishing to satisfy the crowd, released for them Barabbas. And having scourged Jesus, he delivered him to be crucified. Dan saudara yang kasih Tuhan, saudara bisa lihat, Pilatus dia menyerahkan Yesus kenapa? Karena dia ingin memuaskan banyak orang. Nah hari-hari ini banyak terjadi di mana kita bisa jadi terjebak ke dalam sebuah situasi di mana kita memilih sebenarnya. Atau ada pilihan, apakah kita mau memilih untuk tetap berpegang, kuat, berdiri di atas kebenaran firman Tuhan, atau tanpa sadar, tanda kutip, kita menyerahkan Yesus
demi kita merasa aman, demi kita merasa nyaman, demi kita tenang. Jadi biar saya nggak kena apa-apa. Nah, Pilatus dia pada akhirnya merencanakan yang jahat. Padahal sebelumnya dia sudah berkata bahwa aku tidak mendapati kesalahan sedikit pun pada orang ini. Tapi karena tekanan dari orang-orang, dia akhirnya menyerahkan Yesus. Saudara yang kasih Tuhan, jangan sampai tekanan apapun, penderitaan apapun, kesusahan apapun, itu pada akhirnya membuat kita menyerahkan Yesus. Kita mengorbankan Yesus dalam hidup kita. Ada amin. Kita boleh berpegang kepada teladan yang luar biasa, di mana Yesus dia menjalani semuanya, dia taat kepada kehendak Bapa. Nah kemudian setelah Pilatus, pada akhirnya orang-orang banyak, the people meant it for evil. Orang-orang banyak juga mereka menyerahkan Yesus, mereka merencanakan keburukan dan mereka melakukan keburukan kepada Tuhan. Petrus di dalam khotbahnya yang dicatat dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang ketiga ayat 13-15, Acts chapter 3 from 13 to 15, firman Tuhan katakan seperti ini, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus, walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan. Tetapi kamu menolak yang kudus dan yang benar, serta menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiahmu. Demikianlah ia, pemimpin kepada hidup, telah kamu bunuh, tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati dan tentang hal itu kami adalah saksi. Nah di sini dalam bahasa Inggris dikatakan, Jesus himself, whom you delivered over and denied him in the presence of Pilate when he had decided to release him. Dan kemudian apa yang dilakukan orang-orang, mereka memilih untuk Barabas dibebaskan dan Yesus diserahkan kepada mereka untuk pada akhirnya sampai kepada kayu salib, disiksa, mati di kayu salib. Nah saudara yang kasih Tuhan, saudara bisa lihat bahwa manusia itu merencanakan keburukan buat Tuhan, merencanakan kejahatan buat Tuhan. Dan apa yang Yesus alami, dia menjalani sebuah hari yang kembali sebuah perjalanan yang sangat tidak mudah. Dari malam pertama dia udah stres begitu rupa, dia begitu takut luar biasa, sampai dia stres dan mengeluarkan keringat darah. Dan terlebih pada harinya dia menjalani, dihadiri di depan orang, dihukum di depan orang, siksaan yang tidak pernah bisa kita bayangkan dalam kehidupan kita. Itu adalah sebagai sebuah perjalanan yang buktikan bahwa kasih yang diberikan kepada setiap kita, karena kita begitu berharga di hadapan Tuhan. Bahwa apa yang dilakukan orang itu bisa jadi merupakan hal yang evil kalau dikatakan. So Judas, Pilate, his disciples, Jewish leaders, the scribes, the people meant it for evil, but God meant it for good. Bahwa apa yang Tuhan maksudkan, kenapa Tuhan izinkan, itu karena Tuhan memiliki rencana yang baik buat setiap kita. Ada amin. Pada akhirnya kita bisa mengatakan sebagai Jumat Agung atau Jumat atau Good Friday. Jadi apa yang dikatakan Yusuf di dalam kitab Kejadian pasal 50 ayat 20, ini sebuah rencana yang baik, sebuah pekerjaan Tuhan, pekerjaan yang baik. Ini menjadi sebuah perkataan atau kebenaran firman Tuhan yang sungguh solid ya, yang pasti, di mana Yusuf mengatakan seperti ini. Dan ini paralel dengan apa yang Yesus melakukan buat setiap kita. Kejadian 50 ayat 20, Genesis 50:20. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. So sebenarnya ada sebuah kesamaan paralel nih dari apa yang Yesus lakukan dengan apa yang Yusuf lakukan. Ada satu prinsip kebenaran firman Tuhan yang sama. Kalau Yusuf katakan seperti ini, as for you, you meant evil against me, but God meant it for good, to bring it about that many people should be kept alive as they are today. Jadi Yesus, oke, orang bisa merencanakan keburukan, tapi Tuhan ini punya rencana yang baik. Tuhan punya rencana yang baik setiap kita. Kenapa? Supaya setiap kita, seperti ketika Yusuf naik, dia menjadi pemerintah, dia mengalami keburukan dalam kehidupannya, dia dibuang, dia dipenjara, sampai akhirnya dia naik menjadi raja. Itu apa? Ada tujuan Tuhan untuk menyelamatkan bangsa. Demikian juga dengan apa yang Yesus lakukan. Dia setia sampai mati di kayu salib karena dia tahu ada rencana yang baik yang dari Tuhan. Bahwa ada pekerjaan Tuhan yang baik. Bahwa Tuhan merencanakannya untuk kebaikan.
Nah Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, mari kita boleh lihat bahwa kalaupun Tuhan izinkan satu hal untuk terjadi dalam kehidupan kita, mari kita tetap memandang kepada Tuhan. Kita tetap memandang kepada Allah yang luar biasa. Bahwa di dalam segala hal, kalau Tuhan izinkan itu terjadi dalam kehidupan kita, berarti ada rencana Tuhan yang baik dalam hidup kita. Dan biar salib itu yang menjadi teladan buat setiap kita. So, seperti dengan Yusuf, demikian juga terjadi dengan Yesus. Bahwa perjalanan salib adalah perjalanan pernyataan kasih Yesus bagi kita, di mana ada kasih yang diberikan, kasih yang dinyatakan, dan juga kasih yang diperjuangkan. Kasih yang pada akhirnya dilimpahkan buat setiap kita. So Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, ketika kita mengasihi Tuhan, teladan salib itu adalah kasih yang diperjuangkan. Kasih yang benar-benar diberikan dengan generous, dengan kemurahan hati. Bahwa Yesus dia memberikan segalanya. Dia memberikan yang terbaik. Dan dia melakukannya itu dengan sebuah sukacita di dalam hatinya. Kenapa? Karena umat manusia perlu diselamatkan. Dan ketika kita bicara dengan kasih bahwa inilah teladan salib yang perlu kita miliki dalam kehidupan kita. Saat kita berhubungan dengan orang lain, saat kita melayani orang lain, biar teladan salib itu yang menjadi teladan, menjadi dasar, kasih yang mendasari setiap hal yang kita lakukan. Pelayanan kita, kehidupan kita. So, kasih Yesus ternyata setelah dia mati di kayu salib itu menjadi titik puncak ya. Titik puncak bagaimana Yesus mengasihi setiap kita. Tetapi kasih Yesus itu sebenarnya kasih Tuhan, kasih Bapa itu tidak berhenti sampai di sana. Bahkan terus sampai hari ini. Roma 8 ayat 28 katakan kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Bagi mereka yang mengasihi dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. So and we know that in all things God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. So saudara yang kasih Tuhan, Yesus ini luar biasa. Dia tidak meninggalkan kita, dia tetap bersama-sama dengan kita dengan mengirimkan Roh Kudusnya buat setiap kita. Kenapa? Karena bahkan sampai hari ini dan buat esok, Tuhan itu rencananya selalu baik buat kita. Dan Tuhan merencanakan kebaikan. Dan di sini dibilang bahwa all things God works for the good of those who love Him. Bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Firman Tuhan tidak katakan bahwa segala sesuatu itu baik. Tetapi di dalam segala sesuatu Tuhan mengerjakannya untuk mendatangkan kebaikan. Bahkan di dalam keburukan, di dalam kesusahan, di dalam kesulitan, di dalam Tuhan, Tuhan punya rencana dan pada akhirnya percayalah engkau setia dalam jalan Tuhan, engkau akan melihat kebaikan Tuhan dinyatakan dalam kehidupanmu. So, the love He gave, reflecting on the love He gave. Bahwa kasih Tuhan ini adalah sacrificial love, generous love, and then joyful love. Kasih yang berkorban, kasih yang murah hati, kasih yang penuh dengan sukacita. Dan Roma pasal 8 ayat 32 ini membuktikan, menyatakan Romans 8:32 the Bible says seperti ini. He who did not spare his own son but gave him up for us all, how will he not also along with him graciously give us all things? Bahwa ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Wah, Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, hal yang terbaik kayaknya yang kita miliki saya percaya adalah keluarga ya. Bukan keuangan kita, bukan harta kita, bukan kepemilikan kita. Buat setiap orang tua, harta yang terbaik adalah anak, betul ya. Anak itu kita bela-belain, kita mati-matian, kita kerja mati-matian buat anak kita. Tapi firman Tuhan katakan bahwa ia tidak menyayangkan anaknya sendiri. Ia mengorbankan anaknya sendiri. Wah, sebagai manusia terus dalam merenungkan firman, saya tetap sulit membayangkan kalau saya ada di posisi yang sama. Saya harus menggantikan seseorang yang bersalah, harus dihukum mati, dan kemudian mesti digantikan dengan anak saya. Wah, itu satu hal yang kayaknya tidak mungkin. Tapi kenapa Bapa melakukan itu semua?
Karena sungguh kasih Tuhan akan setiap kita itu adalah kasih yang luar biasa. Kasih yang tanpa syarat, kasih yang besar, kasih yang luar biasa. Di dalam kitab Lukas pasal 22 kita kembali kepada doa Yesus ya. Tadi pertama kita membaca firman Tuhan ini, go back to the first verse, Luke chapter 22 verse 42. This is Jesus' prayer. Jesus pray like this, Father, if you are willing, remove this cup from me. Nevertheless, not my will, but yours be done. Wah, ini sebuah pernyataan yang luar biasa. Ini sebuah pernyataan yang penuh kekuatan atau didorong dari kasih Tuhan, bukan kekuatan manusia, tetapi sebuah pernyataan yang benar-benar ada pekerjaan Roh Kudus di dalamnya, karena ini adalah pernyataan yang benar fokus bukan kepada jasmani, tetapi fokus kepada rohani, bukan fokus kepada hal yang sementara, tetapi fokus kepada kondisi yang kekal. Yesus katakan bahwa, wah Tuhan, kalau boleh begitu ya, jikalau engkau mau, jikalau engkau berkenan, ambillah cawan ini daripadaku. Nah cawan ini menggambarkan sebuah hal yang berat, hal yang tidak enak. Gitu. Di dalam Alkitab ada banyak sekali contoh. Jadi Yesus katakan, kalau boleh ambil cawan ini daripadaku. Kalau boleh aku tidak mengalami ini Tuhan. Karena ini begitu berat sekali. Tapi Yesus bisa mengambil sebuah keputusan. Nah, Yesus tidak bertindak dengan perasaan, puji Tuhan ya. Yesus katakan, bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang jadi. Not my will, but yours be done. Dengan kata lain apa? Bahwa Yesus menyerahkan dirinya, oke Tuhan, aku tahu ini berat, sangat berat. Dan aku tidak mampu, stres loh, Yesus ketakutan. Tadi firman Tuhan katakan dia berdoa sampai 3 kali dan berdoanya tambah keras dan tambah keras. Kenapa? Karena saking takutnya sampai pada akhirnya dia mengeluarkan keringat yang darah. Karena takut dan bahkan Tuhan Bapa mengirimkan malaikat untuk menguatkan Yesus. Dikuatkan. Sebagai manusia dia menyerahkan dirinya, dia taat kepada kehendak Bapa di sorga. Wah ini luar biasa. Ini yang harusnya menjadi inspirasi buat setiap kita. Kita boleh terus melihat kepada Tuhan, kita boleh terus fokus kepada Tuhan, kita boleh terus setia kepada firman Tuhan. Terlebih kepada Yesus yang telah memberikan yang terbaik buat setiap kita. So kita lihat apa sih yang menjadi kehendak Bapa? Apa yang menjadi keinginan Tuhan? Apa yang menjadi isi dari hati Tuhan? Di mana Yesus, dia merelakan dirinya, memberikan dirinya, taat mati sampai di kayu salib. Yohanes 3 ayat 16. Saya percaya kita sering kali mendengar, saya mau ajak kita boleh baca sama-sama ya di depan, 1, 2, 3. For God so loved the world that he gave his only son, that whoever believes in him should not perish, but have eternal life. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Wah, saudara yang kasih Tuhan, firman Tuhan katakan, for God so loved the world. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia. Ini bukan Tuhan mengasihi gunung-gunung, taman-taman, langit dan bumi loh. Tapi Tuhan dalam hal ini dia mengasihi umat manusia. Kenapa? Karena langit dan bumi akan berlalu. Tapi kita yang menjadi anak Tuhan, kita akan bersama-sama dengan Tuhan. Jadi Tuhan mengasihi kita. Dan kasihnya itu sangat besar. Tidak bisa diukur oleh apapun. Dalamnya laut, luasnya samudra, tingginya langit itu tidak bisa membandingkan kasih Tuhan kepada setiap kita. Saya suka ada satu gambar yang saya lihat waktu dulu saya suka jalan-jalan ke toko buku Kristen ya. Dulu masih zamannya toko buku Kristen. Sekarang udah jarang ya, toko buku Kristen udah gak ada, semuanya online gitu. Ada satu gambar di mana Yesus membentangkan tangannya, gambar ilustrasi, kemudian dari atas gunung gitu ya, diperlihatkan begitu luasnya bumi gitu di atas gunung. Terus dikatakan seperti ini, ada seorang bertanya, Tuhan sebesar apa kasih-Mu kepadaku? Kemudian Yesus dia membentangkannya dan dia katakan this much, bahwa sebesar ini, begitu besar. Begitu besarnya sampai segimana? Sampai dia mengaruniakan anaknya. Tidak menyayangkan anaknya yang tunggal. Yesus diberikan buat setiap kita.
Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, dari firman ini kita bisa melihat bahwa setiap kita, setiap engkau itu berharga di mata Tuhan. Engkau dikasihi oleh Tuhan. Engkau begitu bernilai di hadapan Tuhan. Sehingga yang terbaik, the best yang Bapa miliki, itu dikorbankan hanya untuk engkau. Bahkan saya percaya, kalau cuma ada satu saya, atau cuma ada satu saudara di muka bumi ini, Yesus tetap akan turun untuk menebus kita. Untuk menebus Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Salib adalah pernyataan akan kasih Bapa buat kita. Kasih yang kembali dibuktikan, kasih yang diberikan, kasih yang dinyatakan, kasih yang dilimpahkan. Kasih yang diberikan buat setiap kita. Dan Yesus itu adalah bukti dari kasih Bapa yang diberikan buat kita. Itulah sebabnya mengapa dikatakan pada akhirnya it is a good Friday. Satan and sinful man meant that Friday for evil, but God meant it for good. So we call it Good Friday. Setan dengan pekerjaannya dan orang-orang itu merencanakan keburukan, melakukan keburukan, merencanakan melakukan kejahatan. Tetapi buat Tuhan, Tuhan mengizinkannya dan melakukannya untuk kebaikan buat kita. Supaya kita bisa menikmati kebaikan Tuhan. Dalam arti kebaikan itu adalah berkat Tuhan, karunia Tuhan, pimpinan Tuhan, tuntunan Tuhan, kesembuhan yang dari Tuhan, penyertaan Tuhan sekarang dan sampai selama-lamanya. Sampai kita bersama-sama dengan Tuhan. So Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, saya mau ajak kita boleh seiring dan kita akan akhiri ibadah kita persiapkan diri kita untuk mengambil bagian di dalam perjamuan kudus. Kita akan lihat dari apa yang Yesus katakan di dalam kitab 1 Korintus pasal 11 ayat 23 dan 25. Mari kita bangkit.